Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah. Kita sangat bersyukur kalau kita masih ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin dan saya merasakan setiap Tuhan masih memberi firman-Nya, itu semakin membawa kita di jalannya dan semakin menetapkan kita di jalan itu, dan Tuhan akan membawa kita dalam sasaran untuk siap bagi hari kedatangan Tuhan yang besar pada kali yang kedua. Inilah yang harus menjadi arah hidup kita yang terutama, mengikut Tuhan, mencari Tuhan. Kalau Yesus datang, kita tidak dikenyahkan, tapi kita justru disambut. Untuk itulah kita harus semakin memperhatikan firman Tuhan, supaya biar kita semakin berkenan. Karena yang berkenan kepada Tuhan hanyalah mereka yang mendengar dan hidup sesuai dengan firman. Sebabnya bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Bagian kehendak Bapa dari firman, saya mau ajak kita membaca Matius pasal 6 ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga mengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini adalah bagi anak-anak kerajaan surga. Jadi kita juga harus sampai mengerti dan sampai hidup, berusaha sebagai anak-anak kerajaan surga. Bahkan kita harus semakin mengerti, seperti di dalam negara semua mengerti kedudukannya. Yang paling disebut yang begitu banyak adalah rakyat, baru yang lain pegawai negeri. Nah, dengan tingkat-tingkatannya, yang lain tentara, ada udara, ada laut, darat, dan juga ada kepolisian. Dan itu semuanya kalau diperinci bisa, cuma saya hanya memberikan contoh. Itulah kehidupan dalam satu negara. Dan kalaupun kerajaan tidak jauh berbeda. Saudara-saudaraku, kerajaan surga yang dipamerkan nanti adalah tidak langsung di surga kekekalan, tapi dimulai dalam hidup manusia ini, tapi nanti ada prakteknya dalam kerajaan serentau. Nah, di situ sudah semakin nyata
tingkatan-tingkatannya ada di sini, saudara-saudaraku. Jadi semua sesuai dengan perbuatannya. Jadi tidak hanya masuk surga dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, tapi semua sesuai dengan perbuatannya. Itu sebabnya di dalam 2 Korintus pasal yang kelima kita akan baca sebentar. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi sekarang apa yang kita lakukan inilah mempengaruhi posisi kita yang sangat nyata mulai dari kerajaan 1000 tahun. Apa nanti posisi kita di sana? Saudara-saudaraku, apa tadi yang kita baca Matius pasal 6 ayat 20 dengan 21? Tadi 21 belum saya baca mungkin. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Atau mari kita sama-sama mulai 21, 2, 3. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga memang karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Jadi nanti saudara-saudaraku dalam mulai kerajaan 1000 tahun sampai di surga ini sudah nyata sesuai perbuatan masing-masing. Itu sebabnya kita mau berlomba, saudaraku. Jangan melihat kalau teman lemah kita ikut, kalau teman tidak suka kita ikut, jangan. Tuhan berkata, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Mari sesuai dengan perbuatannya, mari kita kerjakan. Bagaimana cinta kasih kita kepada Tuhan, jangan tergantung melihat orang lain. Ya, kalau dia tidak bersungguh-sungguh jangan kita ikut-ikut. Malah kalaupun mereka mencoba membuat sandungan bagi kita, jangan tersandung. Terus, saudara-saudaraku, karena kita sudah baca 2 Korintus 5 ayat yang ke-10, kita akan menerima sesuai dengan perbuatan kita. Saya hanya kasih sedikit ilustrasi, memang nggak perlu, tapi supaya lebih mengerti saja lah. Tidak ada tertulis dalam Alkitab, tapi ini cerita orang yang bikin ilustrasi. Dia bilang begini, seketika murid-murid Tuhan bersama dengan Tuhan melewati sungai, Tuhan bilang masing-masing bawa batu ke atas gunung. Ini ceritanya, tapi nggak ada tertulis. Nanti jangan ditanya di mana tertulis Bapak, nggak ada cerita. Dan saya hanya memberi pengertian bisa lebih cepat menangkap. Habis itu masing-masing ya membawa. Katanya dalam cerita itu Petrus pikir begini, yang penting menurut sih, udah. Dibawalah sangat kecil.
mungkin lebih kecil dari jari kelingking, dikantongin. Yang penting saya menurut, tidak salah. Nah, dikantongin. Tapi mungkin tidak ada lagi yang kecil, yang terakhir sudah kehabisan, tinggal yang gede. Harus menurut pikir dia, ya udah ya gede dibawa lah. Nah, Petrus enggak merasa apa-apa, orang dikantongin aja kecil-kecil, dia melego-lego kayak pegang apa aja, ya naik sampai ke situ. Tapi yang satu ini yang bawa besar ini, udah mau semua, mungkin dia berhenti bentar, udah sampai belakang, tapi sampai juga. Nah, sudah sampai di atas, duduk semua yang baik, posisi yang baik, kita berdoa. Lagi ya, jangan nanti tanya ayatnya, nggak ada. Ini cerita Pak. Tapi supaya gampang mengerti sesuai dengan perbuatannya. Tuhan memberkati, batu jadi roti. Nah ini, jadi kalaupun nanti jadi berlawanan seperti di cobaan iblis, ini nggak ada firman seperti yang saya katakan ini ya. Tapi hanya memberi pengertian saja. Yang bawa gede tadi bersusah payah, terima kasih Tuhan. Nah, tiba waktunya kan terima kasih. Banyak rotinya dia. Petrus hanya lengket di gigi aja enggak ada. Dia hanya asalan aja. Dia mau coba minta sama yang gede. Sesuai dengan perbuatannya. Jadi sedihlah di Petrus. Ini saudara, sesuai perbuatannya. Jadi kita ini jangan tergantung sama orang, tapi kita harus mengikuti Yesus. Ini saudara, kalau ini ada ayatnya. Bahkan kita juga harus sampai bisa berkata, kalau kita mampu, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Harus sampai begitu saudara-saudara. Jadi kita jangan dipengaruhi oleh siapa saja pun. Jangan. Nah, karena semuanya masing-masing. Apalagi nanti kalau mau masuk ke surga itu masing-masing. Tidak ada yang boncengan. Ya, makanya kalau meninggal saudaraku hanya malaikat yang tahu kita ini. Malaikat Tuhan membawa seperti Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Nah, kalau kita dia pun suami istri, temani saya ya, nggak bisa. Kalau ke kamar mandi ditemani takut ya boleh, tapi kalau nanti alam maut mana bisa, nggak boleh. Masing-masing, ya. Sekarang kalau umpamanya masih di dunia ini masih bisa, umpamanya, si Pelis, Kak Luis, temani, udah malam nih, Opung udah tidur semua, temani kamar mandi, boleh ditemani. Tapi kalau nanti mau sampai melewati alam maut itu nggak ada. Tapi kalau kita terus berkenan kepada Tuhan, pelaku firman, tergembala kepada Tuhan seperti Daud. Tuhan gembalaku, saya tidak takut. Walaupun saya berjalan di lembah-lembah bayang dan maut, saya tidak takut. Hanya itu yang bisa menemani kita, Tuhan. Yang lain nggak bisa, teman nggak bisa. Semua hanya bisa mengantar sampai di kuburan. Lewat itu nggak boleh. Ya. Jadi kita mau berbuat sungguh-sungguh. Saudara-saudaraku, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ini adalah perbuatan orang-orang surga. Bahkan disebut raja-raja surga. Ya, raja-raja surga. Di dalam suratan 1 Korintus kita sudah sering baca, tapi kita baca juga 1 Korintus 4 ayat 8. Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja
sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kami. Jadi ini raja adalah raja kerajaan surga. Kaya juga adalah kaya kerajaan surga. Karena raja dunia sangat berbeda dengan raja kerajaan surga. Kekayaan dunia sangat berbeda dengan kekayaan dalam kerohanian. Kekayaan di hadapan Tuhan. Orang yang kaya di hadapan Tuhan, dia akan semakin rendah hati dan semakin menyenangkan Tuhan. Tapi kalau orang kaya di dunia ini, bisa-bisa dia tidak menyenangkan Tuhan. Itu membuat dia sombong, itu membuat dia bangga, itu membuat dia mengasingkan diri. Ya, ini bisa saudaraku. Sehingga firman Tuhan berkata, lebih mudah seekor onta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya. Itu kata firman Tuhan. Kalau dalam Bibel orang Batak, lebih mudah gajah, lebih besar lagi. Onta tidak terlalu besar. Tapi kalau gajah, waduh, itu paling besar. Itu sebabnya raja dalam kerajaan Tuhan. Hanya ini rajanya kecil, ya. Ini bukan raja kayak dunia. Kalau Yesus raja segala raja, itu kalau Yesus, ya. Tapi kalau raja dalam kerajaan surga, karena kita menang, bisa memerintah, dosa tidak boleh masuk, bisa memerintah semua keinginan kita kepada kehendak Tuhan, dialihkan kepada segala kehendak Tuhan. Kita bisa memerintah kesenangan dunia ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kuasa pemerintahan kita. Kita bisa memerintah keinginan daging kita, semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau orang kaya dalam dunia ini justru dia diperintah oleh keinginan daging. Karena uangnya narkoba, narkotik, makan, minum, kawin, mawin. Ini dosa akhir zaman, justru itu. Ya. Tapi kalau raja dalam kerajaan surga membawa kita semua terfokus, semakin berkenan kepada Tuhan, semakin rendah hati, semakin menyembah, semakin beribadah dengan sungguh, saudaraku. Dan di dalam firman yang kita sudah baca ini, kita mengumpul harta di surga. Jadi kita sudah mendengar tadi raja dalam kerajaan surga itu dia mengumpul harta di surga. Itu sebabnya saudara-saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang ke-21, saya kalau memperhatikan mulai ayat 9 itu adalah betapa hebatnya, betapa indahnya yang Yerusalem baru. Nah, semua di sini begitu jelas di sana. Jadi, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ini ditunjukkan dan disebut itu adalah Yerusalem baru. Lalu di dalam roh, ini ayat 10, Wahyu 21:10. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus. Kudus itu Yerusalem
turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah. Cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Oh, luar biasa saudara. Kiranya kita nanti bisa ketemu di sini. Haleluya. Waduh, luar biasa. Dan temboknya besar, lagi tinggi. Pintu gerbangnya 12 buah. Di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Wah, ini pintu gerbang. Memang pertamanya dari Israel lah keselamatan itu. Justru karena mereka menolak Yesus, itu di dalam Roma pasal 11. Jadi kita yang orang kafir boleh masuk. Ini saudara-saudara. Ya. Jadi makanya pintu gerbangnya mereka, dari mereka. Seandainya mereka tidak menolak, ya cuma mereka aja semuanya. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba. Nah, jadi ada 12 batu dasar. Batu penjuru yang paling dalam adalah Yesus, dan batu dasar adalah 12 rasul-rasul. Mari kita baca itu. Matius 4 ayat yang Matius. Efesus. Ya, Efesus. Pasal yang kedua ayat 20. Atau mulai 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas para rasul. Nah, inilah tadi dia batu dasar dibangun di atas para rasul 12. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi saudaraku, semua nanti harus begitu. Yesus baru 12 rasul, kita semua dalam pergemalan baru sidang jemaat Tuhan semuanya. Begitu saudara-saudaraku. Jadi sama semua. Yesus adalah batu penjurunya, baru 12 rasul, baru nggak tahu lagi siapa-siapa lagi, siapa-siapa yang datang ke Indonesia, siapa-siapa yang apa, lanjut. Yang penting kita ya dalam ibadah ini ya kita juga harus sesuai mulai dari dasar itu. Nah, jadi saya harus bawa sesuai dengan firman, nggak boleh lari. Jadi harus ada di dalam firman. Kalau memang tadi ilustrasi, saya kasih tahu ilustrasi untuk memudahkan pengertian. Nah, tapi harus benar-benar ada tertulis. Jadi di Yerusalem baru itu dasarnya itu adalah 12 rasul. Nah inilah. Jadi kita semua ada dibangun kalau kita bisa benar sesuai dengan firman. Inilah pergumulan kita. Kiranya Tuhan tolong. Jadi saudara-saudaraku, saya sudah memperhatikan dengan jelas ada 3 kelompok raja-raja itu, dan itu sangat nyata dalam kerajaan 1000 tahun. Disitulah yang paling nyata.
Marilah kita lihat kelompok itu, biar semua kita juga ada di dalamnya. Harus ada di dalam kebenaran firman ini. Wahyu pasal 20, mulai ayat yang keempat. Lalu aku melihat tahta-tahta, dan atau ada baik kita akan baca, biar Tuhan memberkati kita. Wahyu 20 mulai ayat 4, 1, 2, 3. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini satu ya. Kedua, aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan mereka sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa yang lalu. Ini yang kedua. Jadi pada masa antikris, dalam kesulitan, dalam siksaan apapun, mereka tekun sampai tetes darah yang terakhir. Nah, kalau kita setia sampai akhir, mungkin kalau Tuhan berberkati panjang umur, hidup umpamanya 100 tahun, baru nanti meninggal dikubur mungkin di kampung kandang atau di mana. Ya itu masih begitu. Tapi kalau dia mati di dalam Tuhan masih bisa. Nah, jadi tadi satu ada yang sudah ada tata, yang kedua yang mati sampai di dalam masa antikris, dan yang ketiga mari kita baca ayat 5, 1, 2, 3. Tetapi orang yang main tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi kita harus masuk dalam kebangkitan pertama. Dan disebut mereka bagaimana ayat 6, 1, 2, 3. Berbahagia dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Bagian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Saudara-saudaraku, ini sangat indah. Saya perhatikan firman Tuhan. Ayat yang keempat itu, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Ini siapa? Ini adalah mereka yang masuk dalam pesta nikah anak domba. Ini Wahyu pasal 19. Wahyu pasal yang ke-19, sebelumnya ayat yang ke-7 sampai dengan 9. Saya baca, atau mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap-siap, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan benar dari orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang hidup dalam perjalanan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar dan perkataan dari Allah. Inilah tahta-tahta yang pertama yang diberikan. Makanya dalam Wahyu pasal 20 itu ayat yang keempat. Tahta-tahta yang kedua diberikan kepada mereka yang mati dipenggal kepalanya. Dan tahta-tahta yang ketiga sebagai raja adalah mereka yang mati dalam Tuhan. Ini ayat yang ke-6. Inilah 3 kelompok itu.
Dan inilah semuanya, saudara-saudara. Ya, kiranya kita semua jangan ada yang terluput, tapi harus ada di dalam. Yang mana itu bagaimana kita dengan Tuhan. Haleluya. Yang penting kita ada di dalam kerajaan 1000 tahun memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Inilah 3 kelompok raja-raja. Sudah lihat dengan jelas. Saya tidak bikin akal-akalan saya, tidak bikin tafsir-tafsir. Kalau kita lihat ayat demi ayat menerangkan semuanya. Nah, ini saudara-saudara. Saya bersyukur juga kepada Tuhan bisa Tuhan bawa sampai ke sana. Itu bagi saya kemurahan Tuhan yang sangat besar. Tapi juga bagi mereka yang mendengar, yang meyakini sesuai dengan kebenaran firman, tidak tafsir, tidak bikin-bikin, bukan satu pendapat-pendapat, bukan, tapi tertulis dengan sungguh. Ini juga. Tetapi raja-raja ini, inilah nanti bagaimana dengan perbuatannya. Sama dengan perumpamaan talenta. Talenta itu adalah kebolehan seseorang, adalah kekhususan pekerjaan seseorang. Dan orang mendapat talenta ada 5, ada 2, ada 1. Nah, di Injil mana ya kita boleh lihat? Dari Lukas. Dari Injil Lukas kita akan melihat tentang perumpamaan talenta, pasal yang ke-19. Kalau dalam pasal yang ke-19 kita boleh baca, saya aja baca ya, mulai 12. Lukas 19 ayat 12. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Yesuslah dalam kerajaan 1000 tahun, dia raja segala raja. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Tetapi orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja kami. 15. Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. 16. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Nah, jadi di sini mina. Tapi kalau Matius 25 talenta. Nah, jadi kita ambil dari Lukas. Baik, kita lanjut. Ayat 17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Nah, ini di surga Pak ada begitu-begitu. Adanya itu di mana? Kerajaan 1000 tahun.
Datanglah yang kedua yang berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan taruh. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi kau menurut perkataanmu sendiri. Kau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku taruh. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, dia sudah mempunyai 10 mina. Jawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Jadi Yesus raja segala raja, raja kita, dan kita juga raja-raja kecil, harus mengikut Yesus, harus menjadikan dia batu penjuru. Baru di atas batu penjuru itu para rasul, baru di atasnya juga termasuk kita-kita. Itu menunjuk satu arah, semua satu kesatuan. Jadi hidup kita harus seperti Yesus. Kita sudah mendengar itu. Jadi di sini bukan berarti kita menjadi pengguna uang. Karena ini adalah perumpamaan tentang uang mina. Nah, perumpamaan. Jadi ada orang dengan begini, mana kadang-kala dong, banyak suku-suku di mana pun satu suku ini di situ, di Jakarta rentenir, di Jawa rentenir, ada di Indramayu juga rentenir, ada suku sampai di Jawa ada rentenir. Ini saudaraku, kadang mereka tahu bahwa bukan itu sebetulnya makhluk Tuhan, jadi rentenir. Tapi kadang dia bilang, ini kan ada tertulis, ini harus menggunakan uang. Kalau seandainya menggunakan uang, kemana uang itu dibikin? Untuk dia sebenarnya, untuk dosa, untuk segala macam. Tapi dia, ya pokoknya nggak baik lah. Jadi bukan untuk itu maksudnya, supaya kita menyimpan dalam kerajaan surga. Ini saudara-saudaraku, dengan segenap tenaga, segenap apa yang ada pada kita, bahkan termasuk harta kita yang kita sudah baca dari awalnya tadi. Itu sebabnya saudara-saudaraku, yang menyimpan harta di surga adalah keberanian kita berbuat untuk kerajaan surga. Kalau Abraham diawali dengan dia setia dengan perpuluhannya, ya. Tapi suatu waktu karena dia sudah tidak terikat lagi dengan apa, hanya sudah terbiasa menurut Tuhan, Tuhan juga tingkatkan. Saya minta persembahan darimu, anakmu yang kau kasih. Begitu saudara-saudara. Itu dalam
Kejadian pasal 22. Tapi kita tidak usah baca sekarang. Ya. Itu menjadi memperluas kekayaan dan area daripada kekayaan Abraham dalam kerajaan surga. Bukan hanya 10 kampung, tapi Firdaus itu disebut pangkuan Abraham. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, jadi itu bukan tanpa dasar. Kalau disebut Lazarus, begitu dia meninggal dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Itu Abraham itu apa saja yang Tuhan katakan, dia tidak tawar-tawar, terus dilaksanakan, terus dilaksanakan. Jadi kalau kita berani saudara melakukan firman, bukan kerugian. Tuhan tidak berfirman buat kita rugi. Tapi kalau Tuhan sudah lihat kemampuan kita melakukan, yang mampu 10 talenta kasih, yang mampu 5 talenta kasih. Ini saudara, yang mampu memberikan seluruhnya, ya Tuhan bilang sama orang, persembahkan yang terbaik itu yang kau kasih, yang kau sudah tunggu-tunggu itu, pagi-pagi benar dilakukan oleh Abraham. Haleluya. Itu sebabnya saya perhatikan Tuhan Yesus, dia bukan mata duitan saudara, tapi dia juga ingin tahu bagaimana semua orang-orang percaya ini. Ya, Lukas pasal 21. Mulai ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi banyak, lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya, maka ia memberi seluruh nafkahnya. Haleluya saudaraku. Saya memperhatikan ini. Tuhan lihat sampai perempuan itu jatuhkan 2 peser. Itu kalau nggak diginiin mana bisa itu. Tapi kalau saya begini nanti lihat orang bikinkan persembahan, wih, mana ini mata duit dan masih begitu kata orang. Tapi kalau Yesus begitu saudaraku, Yesus begitu loh. Iya. Nah, ia melihat seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Itu kan mau. Kalau kita kan begini. Nah, Yesus bisa lihat itu. Jadi sangat memperhatikan. Mengapa demikian? Karena itu sangat penting. Itu sebabnya saudaraku, Yerusalem baru itu, apa yang kita sudah baca itu di dalam Wahyu pasal yang ke-21 tadi, kita akan lihat lagi. Ayat yang tadi memang saya belum sampai terus ya, Wahyu 21, tapi kita pendekin aja lah. Nanti saudara baca di rumah, indah, enak. Ya. Sekarang ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Dan kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya.
dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Kapan orang membawa kekayaannya ke Yerusalem baru? Yaitu menurut yang Yesus katakan, kumpulkan hartamu. Lewat waktu mereka mempersembahkan apa saja. Sebabnya kalau kita menyanyi yang terbaik, haleluya. Kalau kita main musik yang terbaik. Kalau kita ya apa saja dalam ibadah yang terbaik. Sampai tepuk tangan juga, beri tepuk tangan yang terbaik. Karena salah-salah. Harus yang benar-benar. Haleluya. Harus begitu saudaraku. Semua ada yang terbaik. Semua itu nanti kita terima. Menentukan semuanya. Kalau kita ibadah yang terbaik, jangan kau sudah ibadah. Apalagi gosip, berado. Ada orang bau. Ada main kisah dan dulu sampai sekarang. Jangan saudara-saudara. Justru kalau kita lihat begitu, doakan Tuhan berkati saudara ini. Haleluya saudaraku. Harus ibadah kita yang terbaik, semua yang terbaik. Persembahan juga yang terbaik. Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Belajar saudara. Kalau mengembalikan perburuan itu, sebenarnya itu bukan korban itu saudaraku. Itu kita memberikan milik Tuhan, mengembalikan. Karena ya dalam Maleakhi pasal 3 ayat 10 ada yang boleh bantu dulu baca. Ayo. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah 10 persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, kalau dari awalnya perpuluhan ini, itu adalah bagian milik Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah dianggap keluar dari Mesir. Nah, itu artinya kita yang sudah ikut menjadi Raja Surga. Sebagai pembuktian kita di dalam kerajaan surga, yaitu saudara. Nah, kita juga di sini di dunia ini ada pajak pendapatan. Itu bukan kita memberi ke negara, saudara, itu pajak kewajiban. Ada pajak gaji. Malah kalau makan di restoran yang besar, ada juga pajak makanan, saudara-saudaraku. Bukan kita nambahin harga, bukan. Itu kewajiban. Nah, jadi di luar itu baru kita menuju kerajaan surga. Sebenarnya di luar itulah kita menuju kekayaan. Kalau perbuatan itu cuma kewajiban itu, mengembalikan milik Tuhan. Karena itu adalah yang sebagai bangsa Israel mulai keluar, semua anak sulung adalah milikku. Nah, itu permulaan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tapi yang tidak keluar itulah orang-orang Mesir. Semua anak sulung harus mati. Nanti terlalu panjang kalau kita baca semua. Jadi yang keluar umat Tuhan, yang sulung milik Tuhan. Ini sebagai bukti mereka dalam kerajaan surga. Sebabnya Abraham dari awal dia sudah perempuan ke Melkisedek. Kita baca Kejadian 19, bolehlah.
Ya, kita baca apa 17 ya 17 kan. Siapa yang baca dulu mulai dari ayat yang ke-6? Lanjut pasal 14. Ya, pasal 14. Ya, pasal yang 14 ayat 17. Ya, lanjut. Setelah Kejadian 14 ya, kejadian 14 ayat 17 ya, sampai ya 20. beginilah firman Tuhan dalam kitab pertemuan Abraham dengan Melkisedek. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salom membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. 21. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Kalau Ya, aku sudah cukup. Nah, ini saudara-saudaraku, bagaimana Abraham dengan hati yang terbuka, ya dibimbing oleh Roh. Karena orang-orang itu saudaraku, kalau ada kasihnya itu kepada Tuhan, biarpun tidak dibilangi, dia bisa mengerti. Nah, inilah untuk kekayaan saudara. Sama dengan dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Jemaat-jemaat di Makedonia tidak dibilangi, tapi mereka tergerak. Nah, jadi begitu Abraham dengan gerakan hatinya dia memberi, dan itu menjadikan dia sebagai yang sangat diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah lihat bagaimana kegerakan hatinya. Tuhan tidak akan berat lagi berkata Abraham persembahkanlah aku. Nah, itu Kejadian pasal 22. Tapi apa yang terjadi? Keturunanmu seperti bintang di langit. Dan itu bertalian dengan Firdaus. Pangkuan Abraham disebut Firdaus. Karena keturunannya itu seperti bintang. Jadi itu semua bagaikan ada di pangkuan Abraham. Ini luar biasa saudara. Kiranya Tuhan beri pengertian bagi kita. Kiranya Tuhan berikan pengertian bagi seluruh yang mendengarkan firman ini. Bukan akal-akalan, tapi itu adalah kekayaan kita di surga. Sebabnya tadi Matius pasal 6 ayat yang ke 20-21, kumpulkanlah hartamu di surga. Di bumi dimakan nyengat, tapi di surga tidak. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi itu membuktikan kita anak-anak kerajaan surga. Ya. Jadi kita kalau menyanyi tidak salah.
rumahmu ada di dalam surga. Kalau kita belum mengalami kelepasan, buru-buru ada rumah, belum berbuat apa-apa, mana ada rumah di sana? Tidak boleh dong. Nah, jadi kalau kita sudah ya seperti Abraham, ya. Makanya Abraham mana tahu dia dulu bahwa Firdaus itu pangkuan Abraham. Dan tahu dia yang penting melakukan firman. Sekarang juga kita begitu. Ya, tapi nanti pasti terjadi. Rumahmu ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di sana. Ada banyak orang belum berbuat apa-apa, belum lepas dari dosa. Yakin dia ada rumahnya di surga, enak aja. Sesuai dengan perbuatannya. Haleluya. Tidak boleh asal klaim ada rumahku di sana, tahu-tahu lepas dari dosa aja. Wah. Lepas dari dosa itu raja-raja secara rohani, memerintah dosa, memerintah keinginan daging, memerintah perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bebas dari kehidupan kita. Ini raja-raja dalam kerajaan Tuhan. Dan mereka berbuat, itulah membawa kekayaan di surga. Ya Tuhan tolong kita, Tuhan memberkati kita. Jadi Abraham tadinya tidak mengerti mengapa disebut Firdaus itu pangkuan Abraham. Karena dia sudah melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Semua kita sesuai perbuatan kita, kita terima dan Tuhan memberkati kita. Tolong Tuhan berkati kita. Mari kita makan.